baru saja terbit ketika saya mengenakan seragam sekolah saya, agak tua dan dengan kemeja yang agak kusut. Meski begitu, saya merasa bangga bisa mengenakan pakaian tersebut. Itu seperti cangkang yang akan saya bawa sepanjang hari. Dalam cahaya lembut pagi datang melalui jendela, dan saat aku melihat ke langit, dan gelombang nostalgia menghampiriku. Dengan tidak adanya ibu saya, itu seperti bayangan yang mengikuti saya, tetapi saya harus kuat. Dia akan selalu memberitahu saya bahwa saya pemberani, dan bahwa saya ingin dia bangga pada saya. Saya berjalan keluar rumah, merasakan dinginnya pagi yang menusuk kulit saya. Dalam perjalanan ke sekolah, itu sudah biasa, tetapi di setiap langkah, sangat menyentuh hati saya. Pepohonan di sepanjang trotoar sepertinya membuat kenangan, dan aku mendapati diriku berpikir tentang betapa dia suka berjalan bersamaku, menjelaskan tentang setiap daun dan setiap bunga. Oh, Will, itu adalah bunga dari cerita itu. Tahukah Anda bahwa itu hanya mekar setahun sekali, katanya dengan senyum yang mencerahkan segala sesuatu di sekitar mereka. Pikiran itu membuatnya tersenyum, tapi kemudian kesedihannya kembali, dan aku mencoba mendorongnya menjauh darinya. Di seberang jalan, saya melihat ayah saya, Leonardo da Vinci, melihat saya dari jendela. Dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Saya bisa merasakan beban yang dia pikul di pundaknya sebagai beban menjadi seorang ayah, dan, pada saat yang sama, satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas saya saat ini. Dia selalu berusaha menyeimbangkan hidup mereka, mencari pekerjaan, merawat saya, dan berusaha menjaga rumah saya tetap rapi. Aku menatapnya dan melambai, membuat senyum terbaik yang bisa kulakukan. Dia belum kembali, tapi matamu menyoroti kekhawatiran tentang situasi kita. Semoga harimu menyenangkan, nak, teriaknya, berusaha menyembunyikan kecemasan dalam suaranya. Kamu juga, ayah? Saya akan memaksakan diri di sekolah, kataku, meski tahu bahwa itu tidak akan mengubah fakta tempat kita tinggal. Sekolah adalah tempat yang dulu membuat saya lupa, setidaknya selama beberapa jam, rasa sakit karena kehilangan. Dalam perjalanan ke halte bus itu singkat, tetapi sepertinya selalu berakhir, ketika semua pikiran saya tertuju pada sisi yang berat. Sebuah bus kuning datang, dan saya terjepit di antara siswa lain yang berada dalam situasi yang sama. Pengemudi, seorang pria dengan wajah beberapa teman, dan hanya menggumamkan sesuatu dan membuka pintu dengan gerakan tajam. Saya datang mencari tempat di dekat jendela untuk melihat dunia berlalu. Di bus, dan pergi, berayun dari satu sisi ke sisi lain. Saya melihat keluar jendela, melihat rumah-rumah lewat dengan cepat, dan saya mencoba mengalihkan perhatian saya. Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatian saya. Seorang wanita berdiri di luar pintu, mencoba masuk. Dia berdiri di sana dengan pakaian tipis, dan ekspresi putus asa, yang bagiku membuatnya merasakan kupu-kupu di perutku. Pengemudi itu menatapnya dengan cara yang tidak sopan, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya dengar, tetapi penghinaan dalam suaranya, katanya. Dia baru saja menutup pintu bus, meninggalkannya. Tunggu, tunggu. Dia butuh bantuan, saya berteriak kepada Anda, tetapi panggilan saya hilang dalam deru mesin, dan ketidakpedulian orang-orang di sekitar saya. Hatimu sepertinya keluar dari mulutnya, dan aku tidak bisa berpaling dari wanita itu. Matanya sakit dan kebutuhan yang saya tahu juga. Hubungan instan terbentuk di antara kami, seutas benang tak kasat mata yang akan saya tarik ke arahnya. Tolong jangan tinggalkan kami seperti ini. Ya, gumamku pada diriku sendiri, merasakan gelombang belas kasih mengalir di dalam diriku. Itu tidak memiliki banyak uang, tetapi dia telah menyimpan beberapa koin untuk camilan sore hari. Mereka ada di saku saya, beratnya lebih atau kurang dari biasanya. Rasanya seperti saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu.
dihentikan atas sinyal, dan selama penumpang lain, mereka teralihkan oleh ponsel mereka dan berbicara dengan Anda, saya memutuskan. Saya merasakan jantung saya berdetak kencang, tetapi tekad dia merawat saya. Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan semua koin dari sakunya dan bangkit. Untuk pengemudi, saya melihatnya dengan ekspresi jijik. "Apa yang kamu lakukan, Nak?" dia bertanya, hampir mengejek. Aku ingin membantu wanita itu," kataku, berusaha menjaga diriku tetap stabil. "Kamu tidak bisa melakukannya." Aturannya sangat jelas, saya bukan siapa-siapa yang masuk tanpa tiket. "Dan apakah Anda berpikir bahwa Anda diganti akan menyelesaikan apapun?" Dia tertawa, karena belas kasihanku menjadi lelucon. Tapi saya tidak bisa menyerah. Saya menarik napas dalam-dalam, dan saya berjalan ke pintu bus, menatap wanita itu, yang sekarang ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. "Ini, saya punya uang tunai," aku menangis, terangkat ke udara. "Tolong, terima ini." Dia menatapku dan tatapan kami melintas. Ada secercah harapan di matanya, dan aku merasa seperti aku bisa memahaminya dengan cara apapun. Sopirnya mengerutkan kening, tapi aku tidak peduli. Saya tertarik. "Kamu tidak akan melakukan itu, Bung. Kembali ke tempatmu," dia memanggil, tapi kemarahannya, bukan aku yang terguncang. Saya melihat ke punggung wanita itu lagi, dan dengan isyarat untuk berpuasa, dan saya melemparkan koin itu ke arah pengemudi. "Kamu bisa menggunakan ini untuk melepaskannya." Bus itu terdiam. Orang-orang di sekitar saya mulai berbisik, beberapa di antaranya dengan ekspresi terkejut dan kagum. Pengemudi itu ragu-ragu, dan untuk sesaat, waktu sepertinya berhenti. Wanita itu, dengan air mata berlinang, dia melangkah maju, dan aku merasakan jantungku berdetak kencang. "Terima kasih, sayang," katanya, suaranya bergetar. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang saya rasakan saat mendengarkannya. Seolah-olah sebuah cahaya telah menyala, dan saya tahu bahwa saya telah melakukan hal yang benar untuk Anda. Akhirnya, sopir truk, dengan enggan, dia membuka pintu, dan seorang wanita masuk. Dia duduk di sebelah saya, dan saya tersenyum padanya, merasa bahwa, dalam beberapa hal kecil, kami baru saja terhubung. Di bus, dan pergi, dan sisa perjalanan berlalu dengan emosi yang kabur. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi pada saat itu, saya menyadari bahwa bahkan tindakan kecil pun dapat berdampak besar. Ibuku dia memberitahu kami bahwa kebaikan adalah cahaya yang tidak pernah padam, dan saya mulai mengerti apa yang ingin dia katakan. Perjalanan bus terasa lebih ringan sekarang, dan masih merindukan ini, saya merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang penting. Sesuatu yang, dengan cara tertentu, Anda dapat mengubah hari seseorang. Bus mengguncangnya perlahan, saya bisa merasakan bau aspal basah bercampur keringat penumpang lain. Dalam cahaya matahari yang menembus jendela, dan, untuk sesaat, aku melupakan rasa sakit yang menimpaku sejak kematian ibuku. Tetapi ketika saya melihat keluar, saya melihat wanita itu, bahwa saya ragu-ragu di pintu. Wajahnya ditandai dengan kesedihan, dan pertengkaran di dalamnya, dan hatiku berdegup kencang. Saya tahu bagaimana rasanya seolah-olah Anda tidak terlihat, seolah-olah dunia tidak peduli dengan Anda. Dia berdiri di sana, dengan tas di tangannya, mencoba naik bus. Pengemudi, seorang pria di wajah tertutup, dan suara kasar, menatapnya dengan jijik. "Dapatkan kembali! Aku tidak punya waktu untukmu." Dia berteriak, dan aku merasakan ada benjolan di tenggorokanku. Wanita itu ragu-ragu, seolah-olah dia akan hancur berantakan. Seolah-olah saya melihat ibu saya di wajahnya lelah.
keputusasaan di matanya, itu mengingatkanku pada saat-saat ketika ibuku berjuang untuk meletakkan makanan di atas meja, bahkan ketika semuanya tampak hilang. "Menyingkirlah, Nak." Pengemudi itu mendengus ketika dia mencoba menyeimbangkannya di pintu. Saya tidak tahu harus berbuat apa, tapi idenya lebih kuat dari rasa takut yang dia rasakan. Saya hanya memiliki beberapa koin di sakunya, dan uang yang saya tabung untuk camilan sore hari dalam seminggu, tetapi pada saat itu, rasanya tidak berarti dibandingkan dengan rasa sakit yang bisa saya lihat di depan saya. Dengan tangannya gemetar, saya mengeluarkan semua koin dari sakunya dan naik ke bagian depan bus. "Permisi, Pak," kataku, berusaha menyembunyikan rasa takut dalam suaraku. Aku tidak bisa menahannya. Untuk pengemudi, saya memandang rendah, tapi saya tidak bisa menyerah. Saya bisa memberinya nilai uang saya. Hanya itu yang saya miliki, tetapi saya merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Semua penumpang menatap saya, dan saya bisa merasakan matanya berat, beberapa terkejut, yang lain mengagumi. Wanita itu menatapku dengan mata berlinang air mata, seolah dia tidak percaya dengan apa yang kulakukan. "Kamu tidak perlu melakukan itu, anak muda," bisiknya, suaranya bergetar. Tapi aku tidak tahan melihatnya terluka. "Permisi," desaku sambil mendorong koin. "Masuklah, ini penting." Pengemudi itu ragu-ragu, dan pada saat itu, dengan penuh harapan, saya bisa bergerak. Dia menatap koin itu, dan, akhirnya, dengan erangan, dia membuka pintu ke halte bus. "Di antara yang adil, sebelum aku berubah pikiran," wanita itu melanjutkan, dan saya merasa sangat lega. Dia akan memberikan ekspresi penuh rasa terima kasih, dan air mata mengalir di wajahnya. "Terima kasih," katanya, suaranya hampir berbisik. "Kamu adalah bidadari." Semua penumpang harus berbicara, beberapa dari mereka bahkan menyemangatinya, dan hati saya dipenuhi dengan kebanggaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. "Bukan apa-apa," kataku, malu pada dirinya sendiri, tetapi tidak bisa menahan senyum. Di bus dia mulai bergerak lagi, dan saat saya kembali ke tempat duduk saya, tidak dapat berhenti memikirkannya sebagai isyarat kecil, Anda dapat mengubah hidup orang lain. Wanita itu duduk di sampingku, dan begitu mata kami bersilang, dan dia tersenyum. "Kamu adalah anak yang istimewa," katanya, dan aku merasa kata-katanya itu benar. "Jangan pernah biarkan dunia masuk ke dalam dirimu, memberitahumu sebaliknya." Aku hanya menganggukkan kepalaku, tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Bus melanjutkan perjalanannya, dan saya melihat keluar jendela, mencoba memproses semua yang baru saja terjadi. Sesampainya di rumah sore itu, ayah saya ada di dapur, duduk di meja dengan kepala tertunduk. Dia tampak lelah, seolah beban dunia ada di pundaknya. Aroma makan malam, dia mencoba mempersiapkannya melayang di udara, dan untuk sesaat, aku teringat kembali pada ibuku, yang selalu memberikan segalanya untuk menjadi lebih baik. "Hai, Ayah," kataku, berusaha terdengar ceria. Leonardo mengangkat matanya dan menatapku. "Hai, Will. Bagaimana sekolahnya?" Dia berkata sambil memaksakan senyum, tapi aku melihat kekhawatiran di matanya. "Itu bagus," kataku, mengingat wanita itu, dan apa yang telah dia lakukan. "Hari ini, saya membantu seseorang." Saya membicarakannya dengan kebanggaan yang datang dari dalam diri saya. "Kamu harus membantu orang lain." Dia bertanya, ekspresinya berubah menjadi penasaran. "Ada apa?" Saya memberitahu dia tentang wanita di halte bus, bertanya padanya saat dia ragu-ragu di pintu, sopirnya, dan saat saya memberi Anda uang saya. Saat dia berbicara, saya bisa melihat ekspresi langkah ayah saya dari keprihatinan menjadi takut.
merasakan gelombang panas naik ke seluruh tubuh saya. Ayah saya sangat bangga pada diri saya sendiri. Dia berdiri dan menghampiriku, memeluknya erat-erat. "Kamu anak laki-laki yang luar biasa," katanya, dan aku tersesat dalam pelukan hangat itu, dan dengan perasaan bahwa, terlepas dari segalanya, ada harapan. Pada hari itu, saat saya bersiap-siap untuk tidur, saya tidak bisa melupakan pikiran wanita itu. Apa yang akan terjadi padanya? Dia akan bisa mendapatkan bantuan? Saya berharap saya bisa berbuat lebih banyak untuknya. Apa yang saya lakukan singkat, tetapi entah bagaimana, saya merasa seolah-olah saya telah menanam benih kebaikan yang akan Anda lahirkan. Pikiranku mulai mengembara, dan segera tertidur, memimpikan sebuah dunia di mana semua pria saling berpegangan, di mana kebaikan ini adalah norma, bukan norma exception. In lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu bahwa satu hal kecil, satu tindakan kebaikan bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sesuatu yang tidak hanya dapat mengubah kehidupan satu orang, tetapi banyak dari mereka. Dan, siapa tahu, itu mungkin juga mengubah milik saya. Saya bangun keesokan paginya dengan matahari menyinari cahayanya melalui tirai kamar saya. Panasnya hari yang lembut, saya terlibat, tetapi, pada saat yang sama, perasaan tidak nyaman dengan saya. Selama saya espreguicava, pikiran saya segera kembali ke wanita di halte bus, ekspresi putus asa di wajahnya, dan cara kata-kata terima kasih, mereka keluar dari mulut mereka bibirnya. Tanda bahwa saya melakukannya sepertinya terlalu kecil, tetapi dampaknya pada dirinya mulai muncul di benak saya. Aku menuruni tangga perlahan, berusaha untuk tidak membuat keributan. Ayah masih tertidur, dan aku tidak ingin membangunkannya. Dia tampak sangat lelah akhir-akhir ini. Saya teringat kembali pada malam saya melihatnya bekerja lembur, dalam cahaya dapur, menerangi wajahnya yang prihatin saat dia meninjau kurikulum dan sedang mencari pekerjaan. Saya ingin membuatnya tersenyum, dan bahwa, dalam beberapa hal, bantuan saya, wanita itu tampaknya menjadi bagian kecil di dalamnya. "Will, apakah kamu pernah bangun?" Suara sang ayah bergema di seluruh rumah, dan aku berbalik untuk melihatnya keluar dari kamar, dengan rambut acak-acakan dan dengan senyum mengantuk di wajahnya. "Selamat pagi, Papa," kataku, berusaha menyembunyikan kecemasanku saat menemaninya. Saya hanya berpikir, memikirkan apa. Dia berjalan mendekat, bersandar pada kusen pintu, dan saya menyadari bahwa dia sangat tertarik padanya. Wanita di dalam bus, salah satu yang saya bantu kemarin. Saya merasakan jantung saya berdetak kencang saat dia berbicara. "Apakah menurut Anda itu berjalan dengan baik?" Leonardo tersenyum padanya dengan lembut, ekspresinya berubah dari kepedulian terhadap harga diri. "Ya, Will. Anda melakukan hal yang luar biasa. Terkadang gerakan kecil dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang-orang." Aku balas tersenyum, merasakan kehangatan di dadanya. Saya memutuskan bahwa sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke sekolah. Saat dia mengenakan seragamku, yang merupakan campuran dari kesombongan dan rasa malu sedang menjagaku. Yang lain akan memikirkannya? Apa yang mereka katakan? Dengan melihat ke cermin untuk terakhir kalinya, saya keluar dari rumah, mencoba untuk menghilangkan kekhawatiran. Ketika Anda tiba di sekolah, suasananya berbeda. Saya bisa merasakan tatapan penasaran dan bisikan yang mengikuti di kotak masuk saya. Beberapa anak berhenti untuk melihat saya, dan saya pernah mendengar bisikan tentang apa yang telah saya lakukan di dalam bus. "Ini dia, anak laki-laki yang membantu seorang wanita." Sebuah suara berbisik. Saya merasa malu dan pada saat yang sama sedikit bangga karenanya. Saat Anda memasuki ruang kelas, saya melihat teman saya, Luke, yang sudah duduk. Dia memberi sedikit, ramai,
dan aku mendekat. "Hai, Will. Saya telah mendengar bahwa Anda melakukannya. Kamu seperti pahlawan sekarang," kata Luke, matanya bersinar karena kagum. "Itu bukan hal yang besar," kataku, berusaha bersikap rendah hati, meskipun aku merasakan kupu-kupu di perutmu. "Saya hanya ingin membantu." "Tapi kamu membantu di dunia nyata. Sopirnya idiot, dan kamu sangat berani." Dia tersenyum padamu, dan aku, mau tak mau aku balas tersenyum. Sementara kelas akan berlangsung, pikiran saya tidak bisa lepas dari pikiran wanita itu. Apa yang dia lakukan sekarang? Dia bisa memiliki tempat tinggal? Gagasan bahwa tindakan kecil saya bisa mengubah hidup Anda, itu membuat saya gelisah. Pada saat istirahat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penjemputan dengan pakaian mewah berhenti di depan sekolah, menarik perhatian para siswa. Tatapan heran dan penasaran, dan jika mereka kembali ke mobil saat pintu depan terbuka perlahan. Kilau di tubuh memantulkan sinar matahari, dan saya, seperti kebanyakan siswa, mau tidak mau semakin dekat untuk melihat lebih baik. Sosok Anggun melangkah keluar dari mobil, dan gumaman orang banyak bertambah. Itu dia. Wanita di halte bus, sekarang mengenakan pakaian desainer, rambutnya ditata kembali dengan sempurna. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Jantungku berdebar kencang, dan aku bertanya apakah dia akan mengenalinya. "Akan." Dia memanggilnya, matanya bersinar kegirangan saat dia berjalan ke arahku. Kerumunan berpisah untuk memberi jalan, dan saya terjebak, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. "Hei, apakah kamu ingat aku?" Dan saya berkata, merasakan kata-kata itu luput dari saya, itu seperti jendela kecil. "Tentu saja aku ingat." Dia tersenyum, dan senyumnya menerangi ruang di sekitarmu. "Kamu membantuku saat aku sangat membutuhkannya. Aku tidak bisa melupakan kebaikanmu." Rona merah menutupi pipiku, dan aku melihat ke tanah dengan malu. Saya hanya melakukan apa yang saya pikir adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan itulah tepatnya. Sikapnya telah menyentuh saya dengan cara yang tidak dapat saya jelaskan. Dia berjalan ke sana sedikit lagi, dan kesunyian orang banyak tampaknya hampir terasa. "Saya Laila dan saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Anda." Saya merasakan jantung saya berdetak kencang. Apa yang mungkin dia inginkan? Apa yang mungkin begitu penting sehingga Anda bersama seorang wanita yang pernah saya kunjungi selama ini? Para siswa lainnya tampak sama penasarannya dengan saya, dan ketegangan di udara hampir seperti listrik. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan cara yang istimewa. "Apa yang telah Anda lakukan untuk saya dan menginspirasi saya untuk melakukan sesuatu untuk Anda," kata Laila, suaranya tegas dan penuh ketulusan. "Saya ingin mengajak Anda ke kedai kopi sepulang sekolah. Saya dapat menemukan sesuatu yang akan membantu Anda dan keluarga Anda." Kerumunan mulai bergumam lagi dan lagi, tetapi saya sangat kewalahan, sehingga saya tidak dapat memproses apa yang dia katakan. "Di kedai kopi? Apa artinya ini? Dan bagaimana itu bisa membantu keluarga saya?" "Kopi? Tapi apa maksudmu dengan itu?" Saya bertanya kepadanya, mencoba memahaminya. "Saya adalah putri seorang raja kota, dan saya dapat membantu. Tapi, yang lebih penting, saya ingin Anda tahu bahwa kebaikan Anda telah membuat perbedaan nyata. Saya ingin Anda memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar di tempat di mana potensi itu harus dihargai." Kata-katanya bergema dalam diri saya sebagai gema yang jauh, dan saya tidak dapat mengartikulasikan jawaban. Gagasan bahwa hidup saya bisa berubah begitu drastis, sungguh menakjubkan. Laila tersenyum lagi, seolah menyadari kebingunganku. "Jangan khawatir tentang itu, kita akan membicarakannya.
Yang penting Anda harus tahu bahwa kerja bagus mereka tidak luput dari perhatian. Anda lebih berharga dari yang Anda kira. Saat dia berbicara, suara orang-orang di sekitar saya mulai menghilang dan saya tersesat di matanya. Riak harapan mulai terbentuk di hati saya saat saya memikirkan kemungkinan yang bisa datang dari tindakan kebaikan yang sederhana. Tentu saja, saya ingin sekali. Akhirnya saya berhasil mengatakannya, dan suara saya hampir berbisik, tetapi sekarang dengan tekad baru. Kerumunan mulai bubar, tetapi senyum Laila tetap ada di benakku. Hari dimulai dengan ketidakpastian, sekarang dia memiliki kilau baru. Apa yang Anda inginkan terjadi selanjutnya? Saya tahu bahwa momen ini akan mengubah hidup saya selamanya. Hari itu cerah, tetapi angin sepoi-sepoi bertiup, membawa serta aroma manis bunga-bunga yang mulai bertunas di pepohonan. Aku sedang berdiri di pintu depan sekolah, jantungku berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Dalam cahaya matahari yang terpantul di jendela, menciptakan titik-titik kecil yang bersinar di lantai. Saya melihat ke belakang para siswa berbicara dengan penuh semangat, tetapi saya tidak dapat memikirkan seorang wanita di dalam bus. Bayangan dirinya yang ragu-ragu di ambang pintu, ekspresi putus asa masih segar di benakku. Ketika saya melihat Limo datang, hati saya semakin membumbung tinggi. Suara ban menempel di aspal, terdengar di tengah hiruk-pikuk sekolah. Awan rasa ingin tahu telah terbentuk di sekitar pintu masuk, dan saya, bersama dengan campuran ketakutan dan antisipasi, berjalan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pintu limusin dibuka, perlahan, dan untuk seorang wanita, kiri yang anggun dan anggun, mengenakan pakaian yang berkilau di bawah sinar matahari. Dia memiliki suasana percaya diri, dan senyumnya menerangi sekelilingnya. Sangat mengejutkan saya, itu adalah wanita yang saya naiki di bus. Sekarang, alih-alih mengenakan pakaian usang, dia mengenakan gaun oleh perancangnya, yang sepertinya dibuat sesuai ukuran. Dalam hatiku, bahwa aku sudah serba cepat, dan sekarang sepertinya keluar dari mulutmu. Apa yang dia lakukan di sini? Naluri saya mengatakan kepada saya bahwa saya harus berpaling, tetapi sesuatu menahan saya, membuat saya berdiri diam, memperhatikan Anda. Dia berjalan ke arahku, dan tubuhku mati rasa. Saat mendekat, aku bisa melihat detail wajahnya, matanya berwarna biru tua, dan ada tekad yang terpancar darinya. "Hai, Will," katanya dengan suara manis dan segalanya. "Apakah kamu ingat aku?" Ya ampun, iya." Aku tergagap, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Apakah kamu seorang wanita di kota?" Dia tertawa, suaranya merdu yang membuat sarafku sedikit turun. Ya, saya." "Halo, nama saya Laila." "Laila," saya ulangi, seolah-olah dia ingin mengenal nama orang itu, yang sekarang terdengar sangat manis. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku datang untuk berterima kasih," kata Laila, ekspresinya menjadi lebih serius. "Apa yang telah kamu lakukan untukku, sungguh menakjubkan. Aku tidak akan pernah melupakannya." Dia melihat sekeliling, menyadari bahwa kami sedang diawasi. "Maukah Anda berbicara sedikit lebih banyak dari mana kita bisa merasa lebih nyaman?" Saya setuju, masih tidak percaya bahwa dia sedang melakukan percakapan ini. Kami berjalan ke sudut sekolah yang lebih sepi, jauh dari mata, penasaran dengan siswa lain. Kesunyian hampir terasa, dan saya merasa seolah-olah sedang bermimpi. "Apakah kamu benar-benar membantuku, Will?" katanya, nadanya syarat dengan rasa syukur. "Itu sangat sulit bagi saya. Dan Anda, dengan kebaikan Anda, itu telah membuat semua perbedaan." Aku merasa hangat di dalam, seolah-olah selimut kebahagiaan telah menimpaku. Saya hanya ingin membantu.
Saya tidak tahu siapa Anda itu sama pentingnya. Bagus. Laila balas tersenyum. Saya bukan sesuatu yang istimewa, tetapi saya memiliki satu ayah, yang merupakan taipan di kota. Dia selalu mengajari saya pentingnya membantu orang lain. Dan ketika Anda melakukannya, itu telah membantu saya, itu membuat saya sadar bahwa saya juga dapat melakukan sesuatu untuk Anda. Apa maksudmu? Tanyaku, sedikit ragu-ragu. Saya ingin menawarkan beasiswa untuk belajar di sekolah, khususnya, kata Laila sambil menatap lurus ke mata saya. Sebagai ucapan terima kasih atas kemurahan hati Anda. Anda berhak mendapatkan akses ke pendidikan dan kualitas peluang yang mungkin tidak Anda miliki di sekolah Anda saat ini. Kata-kata itu bergema di kepalaku, tapi sepertinya tidak cocok. Beasiswa? Untukku? Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Aku hanya anak laki-laki biasa. Kamu bisa menjadi anak biasa tapi tindakannya tidak biasa, Will. Apakah Anda memiliki hati yang baik, dan itu jarang terjadi? Dan saya ingin Anda memiliki kesempatan untuk bersinar lebih cerah, jawab Laila dengan tulus. Aku menatapnya, dan beban hadiah itu mulai menempel di pundakku. Gelombang emosi yang telah saya serangi. Seolah-olah semua kesulitan yang saya alami, dan ayah saya, yang kami hadapi, telah berlalu, memberi jalan pada harapan baru. Aku tidak tahu harus berkata apa padamu, gumamku, tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa syukur yang muncul dalam diriku. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Pikirkan saja, kata Laila, sambil tersenyum dan menyemangati. Jika Anda memilih untuk menerimanya, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mengatasinya. Ini akan menjadi petualangan baru. Dan bagaimana jika saya tidak bisa menyesuaikan diri, tanyaku, ketidakamanan, menjagaku. Dan bagaimana jika saya tidak cocok di sana? Kita semua takut akan hal yang tidak diketahui, itu akan terjadi. Tapi dari apa yang kulihat darimu adalah keberanianmu. Dan keberanian adalah langkah pertama bagi Anda untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan. Saya pikir Anda dapat beradaptasi dan berubah sampai benar-benar menonjol, katanya, dengan keyakinan yang membuat saya merasa sedikit lebih aman. Kata-kata itu sampai ke saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa tindakan sederhana dapat menghasilkan sesuatu yang begitu agung. Saya sedang memikirkan semua yang akan dikatakan ibu saya jika dia ada di sini. Dia selalu didorong untuk bersikap baik dan membantu orang lain. Apakah dia akan bangga padaku? Gagasan kuliah, saya penuh kegembiraan, tetapi pada saat yang sama, rasa takut membisikkan di benak saya. Dan jika ayahku tidak menerimanya, kataku, akhirnya menyuarakan keprihatinan yang menyiksaku. Ini lebih fokus untuk mendapatkan pekerjaan dan menafkahi masyarakat, biarkan aku berbicara dengannya. Saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda dan menunjukkan kepada Anda bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Anda dan keluarga Anda. Ayahmu pantas tahu bahwa kamu didukung dan bahwa ada masa depan yang lebih baik, masa depan di depanmu. Laila memberimu nada yang menenangkan. Idenya adalah Laila dan berbicara dengan ayah saya membawa jenis kegugupan baru, tetapi itu juga merupakan salah satu ujungnya. Apakah kamu benar-benar akan melakukan itu? Aku bertanya dengan heran. Tentu saja. Saya peduli dengan Anda dan saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam hal ini. Mari kita lakukan ini bersama-sama untuk mewujudkannya. Itu akan terjadi, jawabnya, dengan binar di matanya. Aku tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak kurasakan. Oke, aku harus memikirkannya. Saya sangat ingin membuat ini berhasil. Laila tersenyum padanya, dan pada saat itu, aku menyadari bahwa, dalam beberapa hal kecil,
dia telah menemukan teman baru. Seorang teman yang percaya pada saya dan bersedia membantu saya meraih sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Saya memandangnya, dan meskipun dia tahu bahwa jalan di depan akan menjadi tantangan bagi saya merasa lebih ringan. Beban kesedihan sepertinya menghilang, dan harapan baru saja mulai tumbuh di hati saya. "Terima kasih, Laila," kataku, "benar-benar berterima kasih. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini bagiku." Aku tahu, Will. "Dan perlu diingat, kapanpun Anda membutuhkannya, saya akan ada di sini," katanya, dengan tatapan yang membuat saya merasa segala sesuatu mungkin terjadi. Saya telah menerima proposal itu dari Laila dan tanpa berpikir dua kali. Beasiswa itu tampak seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Beban tanggung jawab yang saya rasakan ada di belakang, seolah-olah dia membawa tas punggung yang penuh dengan batu, dan mulai dihapuskan. Aku menoleh ke arah Laila, yang tersenyum padaku dengan kegembiraan yang menyinari wajahnya. Seolah-olah dia telah membawa sinar matahari di hari yang mendung. "Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini padamu?" tanyaku, masih berusaha mengolah semuanya. Jantungku berdegup kencang, dan aku merasa seolah-olah akan terbang menjauh. "Saya akan melakukannya," katanya, dengan binar di matanya. "Kamu sangat luar biasa dan kamu pantas mendapatkan kesempatan untuk belajar di tempat yang lebih bersinar." Para siswa di sekitar kami mulai berbisik, dan aku bisa merasakan matanya yang mengintip. Beberapa tampak terkejut, yang lain bingung. Saya tidak pernah menjadi pusat perhatian, dan ini adalah situasi baru di mana saya sedikit gugup, tetapi pada saat yang sama, ada saat di mana saya tidak dapat mengabaikannya. "Kamu tidak perlu melakukan itu untukku," katanya, berusaha menyembunyikan rasa malumu yang mulai muncul. "Saya hanya melakukan apa yang saya pikirkan saat itu. Dan itu aku, Will. Kebaikanmu jarang terjadi. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda mampu melakukan hal-hal hebat," kata Laila, suaranya tegas dan suportif. Aku tersenyum, sedikit malu, tapi bahagia. Sesampainya di rumah sore itu, ayah saya sedang duduk di meja, melihat banyak peran yang berbeda. Dia mengangkat kepalanya segera setelah saya masuk, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari saya. "Oh, Nak, bagaimana harimu?" dia bertanya, berusaha menyembunyikan kekhawatiran yang ada di matanya. "Ayah, coba tebak. Saya mendapat beasiswa," kataku, hampir melompat kegirangan. Leonardo mengerutkan kening, bingung. "Beasiswa? Apa maksudmu?" Laila, seorang wanita yang membantunya di bus, memberi saya. "Saya akan belajar di sekolah swasta." Saya meledakkan kata-kata yang keluar dengan kecepatan yang tidak dapat saya kendalikan. Tatapan ayahku berubah. Dia tampak terkejut, tapi kemudian senyum mulai terbentuk di bibirnya. "Will, ini luar biasa. Saya tahu bahwa Anda istimewa, tapi itu luar biasa." Dia berdiri dan aku memeluknya, dan pada saat itu, aku merasa bahwa segala sesuatu yang bisa diperbaiki. Pada hari-hari berikutnya, hidupnya mulai berubah. Saya sudah tak sabar untuk mengenal sekolah baru. Laila telah membantu saya beradaptasi. Kami berbicara setiap hari, dan dia mengajari saya apa yang diharapkan. Gurunya hebat, dan siswanya baik, hampir sepanjang waktu, katanya kepada saya dalam salah satu percakapan kami. "Buka saja hatimu, dan kamu akan baik-baik saja." Pada pagi hari pertama saya bangun lebih awal dari biasanya. Perutku dipenuhi kupu-kupu. Saya melihat ke cermin dan membuat wajah untuk refleksi saya. "Ayo, Will. Kamu bisa melakukannya," aku bergumam pada diriku sendiri, bahkan.
ketika saya masih di sekolah, dan itu sangat berbeda dari biasanya. Dindingnya dihiasi dengan karya seni, dan ada aroma kopi di udara segar. Laila sedang menungguku di pintu masuk. Dia mengenakan gaun bunga, yang membuatnya terlihat seperti seorang putri. "Kamu luar biasa. Haruskah kita pergi?" Dia tersenyum, dan kecemasanku sedikit berkurang. Selama kelas, kami menyadari bahwa materi itu menantang, tetapi saya bertekad untuk mengikutinya. Laila duduk di sampingku, dan aku membantunya jika ada pertanyaan. Dia punya cara untuk menjelaskan banyak hal, membuatnya tampak mudah. "Kamu lebih pintar dari yang kamu kira, kamu akan melakukannya. Percayalah pada diri sendiri." Dia menyemangati saya, dan saya mencoba menyerap kata-katanya. Dengan berlalunya minggu, saya mulai merasa sedikit lebih nyaman untuk Anda. Para siswa mulai mengenal saya lebih baik. Beberapa dari mereka bahkan datang kepada saya untuk bertanya tentang apa yang telah saya lakukan untuk membantu seorang wanita di halte bus. "Dia pemberani," kata seorang anak kecil bernama Luke. "Saya tidak akan bisa melakukan itu." "Ya, itu hanya isyarat," sedikit, jawabku, sedikit malu. Tetapi ketika Anda mendengarkan kata-katanya, perasaan bangga mulai tumbuh pada saya. Laila dan saya telah menjadi teman yang tak terpisahkan. Dia adalah rekan saya dalam penelitian ini, juga teman saya. Terkadang, sepulang sekolah, kami pergi ke taman dan membicarakan semua impian dan ketakutan kami untuk masa depan. Aku belum pernah punya teman seperti ini sebelumnya. Seolah-olah Laila telah membawa makna yang sama sekali baru dalam hidupku. Suatu sore, saat kami sedang duduk di bangku taman, saya bertanya kepada Laila tentang kehidupannya. "Kamu selalu memiliki semua yang kamu inginkan. Saya ingin memberitahu Anda terlihat sangat bahagia karenanya, tetapi hidup mungkin rumit pada saat itu, bukan?" Dia menatap ke langit dan menghela nafas. "Ini tidak selalu kamu, Will. Saya juga memiliki tantangan saya. Hidup bisa menjadi sulit, bahkan dengan semua uang. Kadang-kadang, saya merasa bahwa orang-orang memandang saya hanya sebagai putri seorang raja, dan saya sebenarnya tidak seperti itu. Kamu, di sisi lain, itu telah mengajari saya apa kebaikan sejati yang datang dari dalam, dan itu lebih berharga daripada apapun yang harus saya miliki." Kata-katanya sangat menyentuh saya. Saya selalu berpikir bahwa orang-orang itu kaya, mereka bahagia, tetapi saya menyadari bahwa kita semua memiliki perjuangan kita sendiri. "Laila, kamu luar biasa. Saya sangat bersyukur memiliki Anda sebagai teman," kataku, dan dia tersenyum, tampak bersemangat. Menjelang akhir semester, saya menyadari bahwa saya tidak berhasil dengan baik dalam mata pelajaran tersebut. Guru memuji kemajuan saya, dan saya tidak lagi merasa takut untuk memulai. Setiap hari, saya akan merasa lebih aman dan percaya diri. Di rumah, ayah saya memperhatikan perubahan dalam diri saya. "Kamu berbeda darimu, Will. Lebih banyak kebahagiaan, lebih percaya diri." "Ada apa?" dia bertanya pada suatu malam saat kami makan bersama. "Bapak sekolah itu luar biasa. Dan Laila, ini sangat membantu saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa melakukannya dengan baik," kata saya, hati saya penuh dengan rasa syukur. Leonardo tersenyum, bangga karenanya. "Senang melihatmu, Nak. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Ibumu akan sangat bangga padamu." Kata-kata ibuku selalu ada benjolan di tenggorokanku, tapi aku merasa itu ada di sana, entah bagaimana menyemangatiku. Pada hari terakhir sekolah sebelum liburan tiba, dan upacara singkat telah dijadwalkan. Saya gugup karenanya, karena ini pertama kalinya Anda berbicara di depan kelas dan guru. Laila meraih tanganku dan menyemangatiku.
saja dari hati. Saat giliran saya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke atas panggung. Penonton pun penuh dengan wajah-wajah yang menanti-nantikan. Hai, aku memulai, merasakan jantungnya berdegup kencang. Hari ini saya akan berbicara tentang kebaikan, dan bagaimana sikap sederhana dapat mengubah hidup seseorang. Kata-kata mengalir saat saya berbicara tentang wanita di halte bus, dan kebaikan suatu tindakan dapat berlipat ganda. Ruangan itu dibiarkan sunyi saat saya berbagi cerita. Setelah saya selesai, tepuk tangan meriah. Aku menatap Laila, yang meneteskan air mata, dan tersenyum. Pada saat itu, saya menyadari bahwa hidup telah berubah, dan persahabatan yang saya miliki dengan Laila adalah bagian penting dari perubahan itu. Itu tidak hanya membantu saya menemukan tempat saya di sekolah baru ini, tetapi saya juga diperlihatkan arti sebenarnya dari persahabatan dan kasih sayang. Kehidupan baru saja mulai bersinar lagi, dan saya siap untuk merangkul semua yang akan terjadi selanjutnya. Matahari bersinar terang pada hari presentasi, proyek sekolah, dan membuat saya gelisah. Aku sedang duduk di barisan depan, tangan berkeringat di kakinya, merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya. Di sisiku, dan Laila tersenyum, kehadirannya selalu membawa rasa tenang. Itu lebih dari sekadar seorang teman, dia adalah cahaya pada saat-saat bayangan. Itu mengingatkan saya pada pertama kali saya bertemu dengannya, di bus itu, dan bagaimana sikap sederhana memengaruhi hidup kami. Saat ini, kami bersama, Anda siap untuk membuat perbedaan. Sekolah itu begitu penuh dengan kehidupan. Anak-anak akan tertawa, para guru berbicara satu sama lain dengan penuh semangat, dan antisipasi menggantung di udara. Aku berdiri, menyesuaikan dasi yang diberikan Laila padaku, dan menatapmu dengan senyum gugup. Dia memegang tangan saya di tangannya, mendorongnya untuk menjebakku dengan matanya. Kamu tidak bisa, Will. Di seluruh dunia, Anda akan senang bahwa Anda berhasil, katanya, nadanya semanis saya, memberi kekuatan pada kekuatan. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke atas panggung. Mikrofon yang tampak seperti raksasa, tetapi dengan dukungan Laila membuat saya lebih percaya diri. Penonton memadati, termasuk ayah saya, Leonard, yang terlihat bangga. Dia selalu mengatakan bahwa hati saya lebih besar dari yang saya kira, dan saya ingin dia melihat bahwa saya tumbuh dewasa, itu belajar bagaimana menggunakan kebaikan untuk hal lain. Hei, teman-teman! Nama saya Will dan hari ini saya akan berbicara tentang kebaikan dan solidaritas. Saya memulai, merasakan suara yang bergema di seluruh ruangan. Ruangan itu sunyi, dan saya melanjutkan, apakah Anda ingat ketika Anda membantu seorang anak laki-laki menceritakan kisah sedih? Atau justru saat kita memberikan mainan kepada anak-anak yang tidak? Hal-hal kecil ini dapat mengubah hidup orang lain. Ketika mereka mendengar gumaman persetujuan, dan menjadi berani. Saya baru ini memiliki pengalaman yang membuat saya menyadari betapa tindakan kami dapat membuat perbedaan besar. Itu terjadi di halte bus ketika saya melihat seorang wanita yang membutuhkan bantuannya. Saya tidak memiliki banyak, tetapi saya memutuskan untuk membagikan apa yang saya miliki. Dan kemudian, yang mengejutkan saya, itu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku menatap Laila, yang berlinang air mata, senyum, kebanggaan terpampang di wajahnya. Wanita yang membantunya menjadi teman baik saya, dan yang terpenting, itu menunjukkan kepada saya bahwa kita semua dapat saling membantu. Tidak peduli seberapa kecil sikapnya, akan selalu ada orang lain yang membutuhkannya. Leonardo tampak tergerak. Saya bisa melihat harga dirinya dan cintanya kepada saya. Saya ingin memberitahu dia bahwa dia melakukan yang terbaik yang dia bisa, sesuai dengan ajaran tentang cinta kasih. Untuk alasan ini, saya mengundang Anda semua untuk bergabung dengan saya.
Mari temukan cara untuk melayani komunitas kita. Anda dapat mengumpulkan makanan, mainan, atau sekadar menawarkan senyum dan pelukan. Mari kita sebarkan kebaikan. Dirayakan oleh teman dan kolega saat saya kembali ke tempat duduk saya di sebelah Laila. Mendengar tepuk tangan, merasakan kehangatan di hatinya. Saya tahu bahwa saya sendirian dalam perjalanan ini. Kamu luar biasa, Will. Laila berkata, mengulurkan tanganku. Orang-orang perlu mendengar ini. Suaramu sangat kuat. Setelah presentasi, anak-anak berkumpul dalam kelompok, mendiskusikan ide-ide mereka tentang bagaimana mereka dapat membantu Anda. Saya merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, sebuah gerakan yang akan mengubah sekolah dan komunitas kami. Saat berbicara dengan beberapa teman, dan Laila menjauh darinya sejenak, dan saya perhatikan untuk mendiskusikan sesuatu dengan sekelompok orang dewasa yang semuanya tampak tertarik dengan konsep tersebut. Salah satu guru, Nyonya Mary, mendatangi saya, wajahnya diterangi oleh senyum hangat. Will, apakah kamu punya bakat untuk menginspirasi orang? Saya ingin membantu menyelenggarakan acara untuk mengumpulkan dana. Bagaimana menurutmu? Hatiku melompat kegirangan. Saya ingin menjadi seorang guru. Kita bisa melakukan hal-hal hebat. Ide-idenya mulai mengalir, dan segera kami merencanakan sebuah pertunjukan festival, penjualan makanan dan koleksi mainan. Ketika diumumkan acara tersebut, kegembiraan menguasai satu dan semua. Idenya adalah untuk membantu anak-anak yang membutuhkan di komunitas. Saya bersama Anda semua, dan saya sangat bahagia. Laila dan saya telah bekerja sama, membagi tugas, dan menyebarkannya ke seluruh sekolah. Dia selalu memiliki cara khusus untuk membuat segala sesuatunya tampak menyenangkan. Selama beberapa hari ke depan untuk desain kami menjadi hidup. Saya pergi mengunjungi tempat penampungan untuk anak-anak, mengambil mainan, dan mendengarkan cerita mereka. Setiap kali saya melihat senyum di wajah salah satu dari mereka, hati saya dipenuhi dengan rasa syukur. Kebaikannya luar biasa, dan saya berharap Anda semua bisa merasakan seperti ini. Di akhir minggu, dan saat kami mengatur detail akhir untuk acara tersebut, Laila menoleh ke arahku dengan ekspresi tegas di wajahnya. Will, aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan padamu. Hati saya berdebar kencang. Apa yang terjadi? Apakah kamu Laila? Dia ragu-ragu, tetapi kemudian berkata, selain semua yang kami lakukan, dan saya ingin membantu ayahnya mencari pekerjaan. Saya tahu dia sedang berjuang, dan saya ingin melakukan apa yang saya bisa untuk membantu Anda. Saya terdiam, tidak mengharapkan tawaran itu. Kamu akan melakukan itu untuk kita? Saya bertanya, kegembiraan acara itu dengan menimbangnya dalam suara saya. Itu akan luar biasa, tapi aku tidak ingin kamu merasa berkewajiban. Tidak, Will. Saya ingin melakukan ini. Anda telah membantu saya, dan sekarang saya ingin membantu Anda dengan keluarga Anda. Kita akan menemukan beberapa peluang dan melihat apa yang bisa kita lakukan bersama. Kehangatan persahabatan mereka menyelimuti saya. Terima kasih, Laila. Itu sangat berarti bagi saya dan rumah ayah saya. Saat itu, saya perhatikan bahwa kebaikan dia hanya pada tindakan yang Anda lakukan, tetapi tentang koneksi yang kami buat. Minggu berikutnya penuh dengan kegiatan, dan pada hari acara tiba. Auditorium dipenuhi orang-orang, semuanya bersemangat untuk ambil bagian dan membantu Anda. Saat saya melihat anak-anak menari, dan orang dewasa tertawa dan bersenang-senang, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Laila ada di tanganku, dan kami bertukar senyum, mengetahui bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang istimewa. Setelah acara tersebut, sambil berdandan untuk berbagai hal, Leonardo da Vinci dan dia muncul,
wajahnya bersinar dengan senyuman. Saya mendengar tentang apa yang Anda lakukan, dan akan melakukannya. Aku sangat bangga padamu. Dia telah memeluk saya dengan kuat, dan saya merasa dia juga bersemangat. Ayah, Layla telah banyak membantu saya. Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Aku menatapnya dan dia balas tersenyum, matanya penuh cinta. Dan terlebih lagi, Ayah, Layla juga ingin membantumu mencari pekerjaan. Leonardo mendongak kaget, dan secercah harapan muncul di matanya. Apakah kamu serius? Ini akan menjadi hal yang luar biasa, Layla. Saya sangat menghargai semua